Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Bagaimana kabarnya sahabat sehat hari ini? Semoga sahabat sehat dimanapun sahabat sehat berada senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Farida bisa kembali lagi menyapa sahabat sehat tentunya di acara Pokariko Podcast Rumah Sakit Siti Khadijah. Di episode ketiga kali ini Farida bersama dengan pembicara yang sangat luar biasa. Tapi tahan dulu sebelum kita kenalan dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Di episode yang ketiga, Farida akan membagikan informasi seputar kesehatan yang berkaitan dengan episode yang sebelumnya. Di episode kedua, beberapa waktu lalu kita sudah membagikan informasi terkait pelayanan kesehatan, terutama di pelayanan HIV di Rumah Sakit Siti Khadijah. Dan pada pagi ini, Farida akan membagikan informasi kesehatan tentang bagaimana pengobatan di Rumah Sakit Siti Khadijah khususnya untuk pasien dengan penderita HIV ataupun AIDS. Sudah bergabung dengan saya Mbak Deno Ayu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida. Ya, gimana kabarnya Mbak Deno hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa disapa Mbak Deno, sahabat sehat yang ada di rumah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Saya Deno dari Rumah Sakit Siti Khadijah. Di sini saya sebagai staf apoteker bagian farmasi sekaligus sebagai penanggung jawab obat-obatan ARV atau obat HIV/AIDS. Nah, itu tadi sedikit perkenalan atau sapaan dari Mbak Deno. Saya panggil Mbak Deno aja ya. Jadi Mbak Deno ini sahabat, beliau kesehariannya bertugas di instalasi farmasi. Beliau juga bertanggung jawab terhadap pengobatan pasien dengan ARV itu tadi ya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya ARV itu, Mbak. Beberapa waktu lalu di episode yang kedua kemarin kita kan sempat ngobrol dengan Dokter Rere ya. Dokter Rere itu kan penanggung jawab PDP ya di Iya. Rumah Sakit Siti Khadijah. Nah, kalau misalkan pasien dengan HIV maupun AIDS sendiri itu pengobatannya kalau di Rumah Sakit Siti Khadijah seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Deno. Oh iya, kalau untuk pengobatan HIV/AIDS itu sebenarnya kita sudah ada ARV ya. ARV ini antiretroviral. Nah, itu adalah obat untuk menekan reproduksi virus atau pertumbuhan virus. Di sini obatnya gratis dari pemerintah karena dia adalah program dari pemerintah. Gitu. Oh, gratis ya, berarti Iya. obatnya. Tidak dipungut biaya sama Tidak sekali, dipungut biaya Mbak. sama sekali untuk obatnya. Oh gitu, oke. Apakah ARV ini tuh obat yang bisa menyembuhkan HIV ataupun AIDS ya Mbak Deno? Kalau untuk menyembuhkan total enggak ya, tapi untuk menekan virusnya. Jadi kalau misalkan pasien itu terkena infeksi HIV, dia kan ada virus yang dalam tubuhnya ya. Nah, itu akan mengalami pertumbuhan perbanyakan kalau nggak diobati. Dengan adanya ARV ini tadi, dia bisa menekan pertumbuhannya itu. Jadi untuk sembuh total enggak, tapi dia bisa menekan adanya virus biar infeksi-infeksi lain itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh gitu. Untuk mencegah adanya infeksi sih lebih tepatnya. Karena HIV sendiri ini kan virus yang menyerang daya tahan tubuh ya. Betul, Kalau betul, misalkan betul. dia terinfeksi, daya tahan tubuh pasien kan melemah gitu. Betul. Ketika dia diberi ARV, di treatment dengan ARV, maka nanti virus dalam tubuhnya pasien itu bisa ditekan sehingga daya tahan tubuhnya bisa membaik dan meningkat gitu. Jadi bisa meningkatkan kualitas hidup pasien lah istilahnya. Oh ya, betul betul betul. Lalu bagaimana jika pasien yang sudah terdiagnosa HIV Mm-mm. ataupun AIDS dan dia tidak melakukan pengobatan ARV ini Mbak Deno? Kalau misalkan pasien itu sudah terinfeksi terus dia nggak diobatin dengan ARV, otomatis virus dalam tubuhnya dia akan semakin banyak. Nah, itu pasti nanti yang diserang kan daya tahan tubuhnya tuh. Nah, daya tahan tubuhnya dia akan melemah. Semakin mudah itu untuk infeksi-infeksi untuk masuk dan pasien juga semakin sering sakit, mudah untuk sakit seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan pasien yang sudah didiagnosa HIV maupun AIDS, apakah pasti akan diberikan ARV? Kalau untuk pastinya enggak, karena tergantung dari pasiennya ya. Terutama pasiennya itu dia setuju atau tidak untuk minum ARV.
Kemudian selanjutnya pasien itu sebelum minum ARV kan diperiksa dulu nih kondisi fisiknya, kemudian dia ada penyakit-penyakit penyerta lain atau tidak. Karena kalau dia ada penyakit penyerta lain atau kondisi fisik tubuhnya dia masih belum cukup kuat, biasanya diobati dulu dengan pengobatan lain dulu, baru kemudian dia baru masuk ke tahap pengobatan ARV. Oh gitu. Rata-rata penyakit penyerta yang terbanyak pasien dengan HIV itu apa, Mbak? HIV AIDS sih. Kalau paling banyak biasanya ini TB ya. Oh, TB TB. tuberkulosa baik paru maupun ekstra paru yang menyerang di kelenjar-kelenjar itu juga biasanya sering. Kemudian juga ada kandidiasis, infeksi jamur baik oral maupun di bagian alat kelamin. Kemudian juga biasanya sih yang paling sering muncul ini mual, muntah, diare itu sering banget. Oh, Gitu sih yang paling sering, yang paling banyak muncul. kalau misalkan nih Mbak, ternyata ada pasien yang HIV tapi dia TB itu tadi. Jadi obatnya bisa ya, jadi TB juga untuk apa tuh obat TB itu, kemudian dia obat HIV juga digabung gitu. Bisa, Sekali minum. Oh, bisa. gitu. Tapi biasanya pasien yang ketika dia ditemukan belum pernah pengobatan ARV sama sekali, kemudian dia juga ditemukan ditemukan penyakit TB, biasanya diobatin dulu TB-nya selama kurang lebih 2 minggu, baru kemudian dia masuk pengobatan ARV. Oh, gitu. Di obat ARV gini, apakah ada kriteria khusus Mbak kalau misalkan pasien yang HIV itu boleh minum ARV? Misalkan kalau misal ada ibu hamil, apakah boleh atau enggak? Atau misalkan dari usia, misalkan orang HIV dengan usia 30 sampai 40 boleh, tapi kalau usia lansia nggak boleh. Nah, itu gimana Mbak? Kalau untuk kategori pengobatan ARV ya, kalau sebelumnya diobati dengan ARV, pasien kan ada pemeriksaan dulu. Ini pemeriksaannya bisa meliputi fungsi ginjal, fungsi liver, dan lain sebagainya gitu. Jadi ARV ini sebenarnya ada banyak macamnya Mbak Farida. Satu pasien itu biasanya standarnya dia dapat 3 macam obat ARV. Oh, banyak ya. 3 macam obat ARV, cuman dia bentuknya bisa jadi satu, bisa dia pecah-pecahan gitu, tergantung nanti dari pasiennya. Jenis ARV apa yang dipakai itu tergantung pasiennya tadi, dia hamil atau tidak, dia ada penyakit penyerta lain atau tidak, kemudian dia ada kelainan fungsi ginjal atau fungsi liver itu juga pasti diperiksakan dulu. Kalau misalkan ada seperti itu, biasanya disesuaikan juga ARV-nya. Kalau misalkan dia minum ARV untuk pertama kali, biasanya dia juga dievaluasi dulu nih, nggak langsung minum seterusnya obat itu. Jadi dikasih buat 2 minggu dulu, misalkan 2 minggu dilihat perkembangannya, pasien ada keluhan atau tidak. Kalau misalkan sudah lancar, tidak ada keluhan, berarti lanjut langsung regimen itu, minum obat ARV itu terus. Oh gitu, berarti obat ARV itu setiap individu yang dengan diagnosa HIV/AIDS itu bisa jadi berbeda ya? Iya, bisa beda-beda. Oh gitu, tergantung dianya sendiri kayak Iya, gimana. Misalkan dia perempuan hamil, terus yang mm-mm. sini perempuan dengan sakit apa diabetes atau Mm-mm. apa gitu, Iya, beda berarti ya beda. Mbak. Oke oke. Kemudian obat ARV ini apa dikonsumsi setiap hari, Mm-mm. terus dalam jangka waktu yang lama atau seumur hidup gitu Mbak? Apa kalau misalkan sudah sembuh gitu udah nggak minum atau gimana? Iya, karena ini ARV dan HIV itu tidak bisa dibasmi secara tuntas ya. Jadi minum minum obat ARV-nya setiap hari, rutin diminum setiap hari, sebagaimana obat kronis lainnya. Jadi kalau misalkan kita tahu pasien hipertensi, pasien dengan darah tinggi itu minum obatnya juga tiap hari kan. Betul betul. Nah, sama dengan itu kita juga motivasi ke pasien sama dengan obat kronis lainnya. Obatnya diminum setiap hari, rutin, walaupun mungkin bosan tetap diminum rutin. Karena kalau misalkan nggak diminum tiap hari, lupa misalkan atau mungkin Kalau lupa gimana Mbak? lupa, bosen gitu, itu nantinya akan memberikan kesempatan virusnya buat apa ya, bikin resisten, jadi nggak mempan lagi dengan obat Iya, itu. iya. Udah kebal kayak gitu ya Mbak ya. Udah minum obat tapi kok masih sakit, nah itu nanti pastinya akan diubah lagi itu nanti ARV-nya dengan yang lebih berat, dengan yang lebih banyak, atau mungkin regimennya lain gitu, tergantung nanti hasil pemeriksaannya. Oke oke, berarti diminum seumur hidup ya Mbak ya? Seumur hidup Pak Istilahnya. Farida. Oke Iya. oke. Kalau misalnya minum ARV itu ada ini nggak Mbak? Ada apa efek samping atau kalau misalkan habis minum terus kerasa mual atau gimana gitu? Biasanya untuk pasien yang pertama kali minum, biasanya seringnya keluhannya ada mual, muntah, diare, pusing sedikit gitu. Biasanya kita sambil evaluasi ya, karena memang masih baru gitu. Tapi kalau memang sampai parah banget, kayak misalkan HB-nya turun, kemudian jadi lemas, nggak bisa beraktivitas, itu biasanya nanti akan dievaluasi lagi dengan dokternya. Akan ada penggantian jenis ARV atau mungkin
tetap dipantau atau seperti apa itu nanti lihat dari dokternya juga gitu. Oh, gitu. Tapi biasanya setelah 2 minggu, umumnya setelah minum rutin itu pasien sudah berkurang. Kalau misalkan dia sudah cocok nih dengan obat ARV itu biasanya juga sudah berkurang efek sampingnya, ya berarti ya masih dilanjut obat itu. Oke. Karena obat ARV ini seumur hidup ya Mbak ya, Mm-mm. artinya kan konsumsinya dalam jangka waktu yang sangat lama dan Mm-mm. panjang. Itu kalau misalkan Mbak Deno bekerja di instalasi farmasi, Mm-mm. memberikan edukasi ke Mm-mm. pasien, itu Mm-mm. motivasinya gimana Mbak biar dia tetap semangat gitu, terus rajin minum obatnya dan harapannya kan dia tidak apa ya, tidak udahlah menyerah aja, udah bosen minum obat, atau misalkan karena ada efek sampingnya itu tadi, dia lama-lama kan capek biasanya Mbak, aduh kok kayak gini ya. Nah itu gimana nih biasanya Mbak Deno tipsnya kalau misalkan lagi motivasi pasien? Jadi pertama dijelaskan dulu ya tujuan minum ARV-nya itu apa. Kan tujuan untuk minum ARV-nya ini untuk menekan pertumbuhan virus biar kualitas hidupnya meningkat gitu. Kalau misalkan dengan minum ARV dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan harapannya. Jadi selain mengingatkan tentang tujuan minum ARV-nya juga sambil kita janjian nih minum minum ARV-nya jam berapa nih enaknya gitu biar nanti misalkan habis minum ARV pusing. Oh ya udah berarti minumnya malam aja biar nggak kerasa pusing, biar sekalian istirahat gitu. Terus kemudian kita juga sambil mantau sebenarnya kalau misalkan lupa minum ARV itu penyebabnya apa? Apa karena nggak ada yang ngingetin? Kita juga sambil tanya, sambil menggali apakah keluarganya tahu dia ini minum ARV atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tahu kan enak kita bisa minta tolong ke keluarganya buat selalu ngingetin. Atau kalau misalkan dia nggak ada yang ngingetin ya berarti bikin alarm sendiri gitu. Di jam tertentu, di jam yang sama setiap hari minum obat itu biar dia nggak lupa. Atau kayak siap nyiapin apa namanya kayak kotak kecil buat obatnya minum A B C D E hari hari ini minum apa hari ini minum apa gitu ya, sudah minum obat atau belum. Kalau misalkan dilihat oh dia belum minum obat berarti ya tinggal diminum gitu aja. Nah, biasanya sih saya juga memantau ya pasien itu setelah dikasih minum obat bulan sebelumnya dia rajin nggak nih minum obat. Ini saya lebihin jumlahnya buat ngelihat dia ini beneran atau bohong, dia beneran minum rutin atau enggak nih gitu. Kalau misalkan ternyata sisanya itu eh, lebih banyak daripada yang saya beri, berarti kan dia nggak ini ya nggak rajin ya minum obatnya, nggak rutin Ada minum obatnya. bolong-bolongnya gitu Iya ada ya. bolong-bolongnya. Nah kalau ada bolong-bolongnya gitu ya sambil diingatkan juga. Kalau kamu nggak rutin minum obatnya nanti virusnya kebal, gimana kamu nanti makin mudah sakit-sakitan gitu. Nanti kalau misalkan kayak gini terus nanti jadinya sakit lagi kayak kemarin gimana gitu. Biasanya sih saya ngingetin gitu sih itu juga. Jadi kalau ARV itu sehari itu minumnya berapa kali sih Mbak? Sehari bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung dia dapat jenis ARV yang mana. Oh gitu. Kan jenis ARV-nya beda-beda, tergantung nanti pasiennya dapat ARV yang mana. Cuman kebanyakan sih kalau pasien itu dikasihnya yang bentuk 1 biji, ya sehari 1 kali. Tapi kalau misalkan dia ada yang beberapa gitu ya, biasanya sih paling banyak sih sehari 2 kali. Oke, berarti ARV itu juga di apa, tentukan oleh grade sakitnya dia ya kan, HIV kan ada grade-grade-nya. Itu berarti ARV misalkan yang untuk HIV level atau tingkat 1 itu obatnya kayak gini, kayak gitu berarti Mbak. Sebenarnya sih kalau untuk ARV sendiri ada beberapa lini ya istilahnya, Oh, lini oh, oh. pertama, lini kedua gitu. Itu lebih ke bukan grade tapi kondisi pasien apa namanya terhadap ARV itu gimana, dia kebal atau enggak. Kalau misalkan misalkan sudah pernah diobati dengan lini pertama dia ada kekebalan ya berarti lanjut ke lini kedua Oh gitu. gitu. Misalnya nih Mbak ada pasien, kemudian dia sudah pernah melakukan pengobatan dengan Mm-mm, ARV ini mm-mm, sebelumnya, misalkan 5 tahun yang lalu di mm-mm, rumah sakit lain. mm-mm, Kemudian sekarang 2021 dia ada keluhan atau sakit. mm-mm, Kemudian yang di rumah sakit yang lain itu dia tidak meneruskan gitu loh. mm-mm, Kemudian dia sakit yang di tahun 2021 ini ke rumah sakit Siti Khotijah. Nah, itu mm-mm. dimulai dari pengobatan awal lagi atau gimana Mbak? Dimulai dari awal lagi Dimulai biasanya. dari awal Dimulai dari awal lagi. lagi. Tapi tetap karena ini sistemnya bantuan dari pemerintah ya, kita minta untuk pasien dia keluar dari layanan yang sebelumnya dulu. Oh Dia gitu. pernah misalkan dia pernah di rumah sakit Sutomo misalkan ya, dia sudah pernah ambil obat di rumah sakit Sutomo, kemudian dia putus pengobatan, kemudian dia pindah ke sini. Nah, dia harus minta istilahnya surat rujukan
dari layanan sebelumnya dari Rumah Sakit Sutomo untuk pindah ke Rumah Sakit Siti Khadijah gitu. Di situ kita bisa lihat, oh dia pernah dapat obat ini gitu. Gimana, apakah dilanjutkan atau tidak dengan kondisi yang sekarang. Kemudian nanti dievaluasi lagi setelah minum obat yang baru gitu. Dengan obat regimen yang baru 14 hari dia gimana, ada perbaikan berarti lanjut. Tapi kalau misalkan Mbak Deno, dia udah pernah putus lama Mm-mm, obat itu tetap bisa dapet ARV ya? Maksudnya udah lama nih, udah 5 tahun nggak mm-mm, minum obat itu mm-mm. bisa Tetap dikasih bisa. obat lagi. Tetap bisa dikasih obat lagi. Cuman ya tadi kan kita nggak tahu obat itu masih efektif atau tidak. Nah, makanya kita evaluasi. Evaluasinya nanti biasanya setelah minum obat selama 6 bulan, dicekkan kadar virus istilahnya viral load. Oh Obatnya gitu. apakah masih terdeteksi atau tidak virusnya. Kalau misalkan virusnya masih terdeteksi, berarti ini pengobatannya masih belum efektif. Tapi kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, berarti pengobatannya efektif dan bisa dilanjutkan. Istilahnya kalau misalkan virusnya itu sudah tidak terdeteksi, kemungkinan untuk menularkan ke pasien lain, ke orang lain itu lebih kecil gitu. Oh gitu. Tapi pemeriksaan untuk yang cek virus itu Mm-mm. tadi bisa di Siti Khadijah juga ya? Bisa, karena itu juga termasuk program bantuan pemerintah. Oh gitu. Mm-mm. Jadi nanti sekalian evaluasi obat itu bisa di Mm-mm. Siti Khadijah ya Mbak ya? Iya. Sejauh ini pernah nggak Mbak nanganin pasien yang usianya masih anak-anak atau di bawah 17 tahun lah gitu? Kalau masih belum. Belum Mm-mm, ya? masih belum di Ya, sini. semoga nggak ada ya Mbak. Ya Kalau misalnya amin. luar biasa sekali ya sahabat sehat obrolan kita pagi hari ini. Tak terasa kita sudah kurang lebih 15 menit atau 20 menit kita ngobrol dan informasi itu tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk sahabat sehat yang sudah bergabung di Pokariko pada edisi ketiga kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Deno atas waktunya dan informasinya, ilmunya yang sudah dibagi ke kita semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat semua, baik yang ada di yang sudah follow rumah sakit maupun yang baru akan nge-follow rumah sakit Siti Khadijah ya. Eh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, sahabat sehat. Di edisi Pokariko berikutnya tentu kita akan menyiapkan informasi yang lebih menarik, tentunya dengan pembicara yang sangat luar biasa. Sekian, kita pamit dulu ya. Terima kasih sahabat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.